Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nur Habibah, SSI MSI selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Nimade Marwati, SPD SD MSI selaku dosen pembimbing utama dan sekaligus dosen penguji kedua. Yang terhormat Ibu Luh Putu Rinawati, SSI selaku dosen penguji ketiga. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Loh Gede Mariana dengan NIM P071340199136. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang pertama ada bab 1 latar belakang. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan data World Population Aging, pada tahun 2019, terdapat lebih dari 703 juta jumlah lansia secara global. Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 9,60% atau 25,64 juta orang. Asam urat merupakan asam yang terbentuk akibat metabolisme purin di dalam tubuh. Purin berasal dari makanan yang mengandung protein. Contohnya makanan yang mengandung banyak purin adalah jeroan, daging, kerang, kepiting, udang, emping, kacang-kacangan, bayam, kangkung, kubis, durian, nanas, tape, dan alkohol. POCT adalah pemeriksaan laboratorium sederhana yang menggunakan sampel darah dalam jumlah sedikit yang dapat dilakukan di luar laboratorium yang hasilnya tersedia dengan cepat karena tanpa membutuhkan transportasi spesimen dan persiapan. Berdasarkan laporan Provinsi Bali tahun 2018, disebutkan bahwa prevalensi asam urat di Provinsi Bali cukup tinggi, yaitu mencapai 10,46%, dan didapatkan hasil prevalensi di Kabupaten Kelungkung sebesar 11,72%. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya tujuan penelitian. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Tujuan khusus yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan tinggi purin. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan tinggi purin. Yang terakhir, untuk mendeskripsikan kadar asam urat lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan purin. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk peneliti mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia, serta dapat dimanfaatkan sebagai data untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis yang pertama bagi masyarakat, yaitu penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya bagi lansia sebagai bahan bacaan atau bahan acuan bagi masyarakat yang mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang terakhir bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya yaitu ada bab 3 kerangka konsep. Baik, kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Pada kerangka konsep tersebut menunjukkan bahwa faktor kadar asam urat yang diteliti hanya usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan tinggi purin. Sedangkan untuk faktor risiko lainnya tidak diteliti. Berdasarkan faktor risiko tersebut, maka akan diteliti gambaran kadar asam urat pada lansia. Ada 4 metode pemeriksaan asam urat, yaitu yang pertama POCT, chemistry analyzer, enzymatic colorimetry, dan HPLC. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium pada kadar asam urat adalah metode POCT. Hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia kemudian dibandingkan dengan nilai normal. Selanjutnya dikelompokkan ke dalam 3 kategori termasuk rendah, normal, dan tinggi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian ada definisi operasional variabel yang dapat dilihat di slide. Yang pertama ada kadar asam urat, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat konsumsi makanan tinggi purin. Selanjutnya ada bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis deskriptif observasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal yang terjadi ketika melakukan penelitian serta memeriksa asal dari suatu masalah tertentu. Peneliti hanya ingin menggambarkan kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya ada alur penelitian. Alur penelitian dapat dilihat slide.
Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempat pada penelitian ini yaitu di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Waktu penelitian ini dilakukan antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai subjek adalah seluruh lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung yang berjumlah 320 lansia. Kemudian ada sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari populasi yang berjumlah 320 orang dan jumlah populasi tersebut diambil sebanyak 32 sampel orang yang akan dijadikan sampel penelitian. Kemudian ada unit analisis dan responden. Yang pertama ada kriteria inklusi, yang kedua ada kriteria eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu lansia yang berumur 45 sampai 70 tahun. Kemudian kondisi badan sehat atau dilihat dari kondisi fisik atau jasmani. Yang ketiga, bersedia menjadi responden yang dibuktikan dengan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden dalam penelitian. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lansia yang tidak bersedia menjadi responden. Yang kedua, lansia yang sedang sakit dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, lansia yang mengidap penyakit asam. Selanjutnya yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kriteria dari peneliti. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama, hasil pemeriksaan kadar asam urat di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua, dari wawancara dan observasi langsung mengenai nama, usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan tinggi purin lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Dengan cara wawancara dan memberikan kuesioner kepada responden, kemudian memberikan pertanyaan untuk dijawab. Setelah itu, responden menandatangani informed consent. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kadar asam urat dengan menggunakan alat VOCT. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data yang pertama ada formulir wawancara, yang kedua informed consent, yang ketiga alat tulis, dan yang terakhir ada kamera. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclick acid touch, yang kedua ada blood lancet, dan autoclick lancet. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah kapiler, strip asam urat, alkohol swab 70%, dan kapas kering. Prosedur kerja dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama ada tahap pra-analitik, yang kedua ada tahap analitik, dan yang terakhir ada tahap post-analitik. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Ada tiga. Yang pertama, pemeriksaan data atau editing adalah proses meneliti ulang serta perbaikan data yang telah diperoleh. Yang kedua, pemeriksaan kode atau coding merupakan proses mengubah data yang berupa kalimat menjadi suatu kode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga, ada tabulasi atau tabulating. Tabulating adalah suatu kegiatan memanifestasikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel agar mampu menjawab tujuan peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian ada analisis data. Pada penelitian ini, setelah hasil pengukuran asam urat diketahui, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan persentase masing-masing kategori. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama ada prinsip berbuat baik, yang kedua prinsip keadilan, dan yang ketiga prinsip keterbukaan. Kemudian ada bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik subjek penelitian. Pada tabel 2 dapat dilihat sampel penelitian yang diperoleh pada usia subjek penelitian yang paling banyak, yaitu pada kelompok usia 45 sampai 59 tahun, yaitu sebanyak 18 orang atau 56,2%. Kemudian dapat dilihat pada tabel 3, karakteristik lansia berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut, dari 32 sampel penelitian yang diteliti diperoleh hasil dari data jenis kelamin subjek penelitian yang paling banyak, yaitu pada kelompok jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 24 orang atau 75%. Dilihat pada tabel 4, karakteristik lansia berdasarkan konsumsi makanan tinggi purin, dari 32 sampel penelitian yang diperoleh hasil dari konsumsi makanan tinggi purin subjek penelitian yang paling banyak, yaitu kelompok lebih dari 3 kali seminggu atau dimasukkan ke dalam kategori sering, yaitu sebanyak 18 orang atau 56,2%. Kemudian pada tabel 5, kadar asam urat lansia. Berdasarkan tabel 5, penelitian kadar asam urat pada 32 lansia di Desa Nyalian didapatkan hasil yaitu sebanyak 1 orang atau 3,2% kadar asam urat subjek penelitian dengan kategori rendah, sebanyak 7 orang atau 21,8% kadar asam urat subjek penelitian dengan kategori normal, dan sebanyak 24 orang atau 75% kadar asam urat subjek penelitian lainnya dengan kategori tinggi. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil lansia penelitian di Desa Nyalian sebagian besar memiliki kadar asam urat yang tinggi, yaitu sebanyak 24 orang lansia atau 75% dari 32 lansia menjadi subjek penelitian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina 2020
dan penelitian yang dilakukan oleh Arjani dan kawan-kawan 2018, di mana didapatkan lebih banyak responden memiliki kadar asam urat yang tinggi. Kadar asam urat berdasarkan karakteristik subjek penelitian. Berdasarkan tabel 6 yang dapat dilihat di slide, diperoleh hasil penelitian kadar asam urat berdasarkan usia yang memiliki kadar asam urat dengan kategori tinggi, mayoritas ditemukan pada rentang usia 60-70 tahun sebanyak 13 lansia atau 40,5%. Bertambahnya usia harapan hidup, maka fungsi fisiologis seseorang akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Sehingga banyak penyakit yang muncul pada masyarakat. Salah satu penyakit yang sering diderita oleh kebanyakan orang adalah asam urat. Faktor usia berpengaruh untuk tingginya risiko terkena asam urat. Dengan bertambahnya usia, kegunaan fungsi berbagai sistem organ tubuh mulai menurun. Hal ini berkaitan dengan teori yang dinyatakan oleh Putri 2017 bahwa usia merupakan penyebab meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Semakin tua usia seseorang, semakin rentan terkena penyakit. Hal tersebut berkaitan dengan menurunnya mekanisme kerja organ tubuh, yaitu penurunan hormon estrogen yang menyebabkan terjadinya penurunan ekspresi asam urat melalui urin sehingga menjadi sebab hiperurisemia. Menurut Hastuti dan kawan-kawan 2018, yaitu orang yang berusia di atas 60 tahun memiliki faktor risiko penyakit gout arthritis yang lebih tinggi dengan perbandingan 3:1. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme kerja tubuh yang semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tinah 2006 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara umur dengan kadar asam urat di dalam darah. Kemudian tabel 7, kadar asam urat lansia berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa proporsi responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki. Dan dari hasil tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah responden yang mempunyai kadar asam urat yang tinggi paling banyak pada lansia perempuan, yaitu 23 orang atau 71,8% daripada lansia laki-laki, yaitu 1 orang atau 3,2%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setioningsih 2009 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperurisemia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar asam urat tinggi lebih banyak ditemukan pada responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena pada usia lanjut perempuan telah mengalami menopause, sehingga hormon estrogen menurun dan dapat mempengaruhi meningkatnya kadar asam urat. Perempuan yang memasuki usia lanjut dan yang telah mengalami menopause mempunyai kemungkinan besar mengalami hiperurisemia. Hal ini karena berkurangnya hormon estrogen. Selanjutnya ada tabel 8, kadar asam urat berdasarkan konsumsi makanan tinggi purin. Berdasarkan hasil dari tabel 8, menunjukkan bahwa kadar asam urat yang tinggi banyak diderita pada lansia yang mengkonsumsi makanan tinggi purin. Frekuensi asupan per minggunya lebih dari 3 kali seminggu atau masuk dalam kategori sering, yaitu sebanyak 16 lansia atau 50%. Kadar asam urat berdasarkan konsumsi makanan tinggi purin menunjukkan pada lansia dengan kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin memiliki kadar asam urat yang cenderung tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya makanan tinggi purin yang dikonsumsi. Produksi asam urat bervariasi, tergantung pada konsumsi makanan yang mengandung purin, kecepatan pembentukan, biosintesis, dan penghancuran purin di dalam tubuh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astawan 2015, mengatakan bahwa semua responden yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana 2010 menyebutkan kejadian hiperurisemia lebih banyak terjadi pada responden yang mengkonsumsi makanan tinggi purin. Penelitian ini juga dibuktikan oleh beberapa jawaban kuesioner dari responden yang beberapa menjawab sering makan makanan yang mengandung tinggi purin seperti jeroan, seafood, dan kacang-kacangan. Tinggi rendahnya asam urat seseorang tergantung dari apa yang dikonsumsi dan pola hidup yang tidak sehat, sehingga seseorang yang mengalami asam urat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya ada bab 6, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lansia di Desa Nyalian yang menjadi subjek penelitian paling banyak berasal dari rentang usia 45 sampai 59 tahun yang sebanyak 56,5%, jenis kelamin perempuan sebanyak 75%, dan konsumsi makanan tinggi purin sebanyak 56,2%. Dikategorikan ke dalam kelompok lebih dari 3 kali seminggu. Yang kedua, lansia di Desa Nyalian lebih banyak memiliki kadar asam urat tinggi sebanyak 20 orang atau 62,5%. Yang ketiga, hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian berdasarkan usia yang memiliki kadar asam urat dengan kategori tinggi, yaitu ditemukan pada rentang usia 60-70 tahun, yaitu 40,5%, jenis kelamin lansia perempuan sebanyak 71,8%, dan konsumsi makanan tinggi purin yang paling banyak, yaitu lebih dari 3 kali seminggu, sebanyak 50%. Selanjutnya saran. Berdasarkan pada hasil analisis dan simpulan yang telah dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dianjurkan pada para lansia agar selalu rutin melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan lansia dan memperhatikan pola makan agar kadar asam urat selalu terjaga. Yang kedua, bagi para masyarakat di Desa Nyalian agar melakukan tindakan terhadap kesehatan dan memberikan informasi yang tepat terkait dengan pemeriksaan kadar asam urat pada lansia.
Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian serupa diharapkan dapat mengembangkan lagi dengan sampel, variabel, atau pengukuran dan metode pemeriksaan yang berbeda. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om.